Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara
Mari saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bisa berkumpul bersama sekalipun melalui video ini, tetapi kami percaya hadirat Tuhan tetap nyata bagi kami di setiap rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan ada dengan kami, Tuhan mengoneksi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pagi ini Tuhan menjamah setiap hati kami, Tuhan lawat setiap kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di dalam rumah-rumah kami, dalam keluarga-keluarga kami. Dan kami percaya hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan berkati kami, Roh Kudus tuntun kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami lewat ibadah di pagi ini, lewat sharing firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu kami seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, Tuhan begitu baik buat kita semua. Sekalipun kita hari-hari ini lagi beribadah di rumah kita masing-masing, kita tidak bertemu di dalam tempat ibadah ini, kita tidak beribadah bersama-sama, tetapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi esensi kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, tidak mengurangi kita dalam mencari hadirat Tuhan, tidak mengurangi esensi kita dalam bertemu dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Pertama-tama saya mau berikan terima kasih buat kita semua yang terus mau mendukung himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan secara pribadi dan juga stay at home. Dan terlebih khusus untuk kita semua yang mau terus berdoa bagi bangsa kita, bahkan bagi dunia ini yang hari-hari ini lagi dilanda oleh musibah dengan wabah virus corona ini. Dan kedua, saya mau juga terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para dokter, tim medis yang sampai hari ini terus mau bekerja, berjuang di garis depan untuk mengobati setiap para pasien yang hari-hari ini juga lagi terjangkit virus corona. Doa kami buat setiap para dokter dan tim medis adalah biar ada kekuatan Tuhan Yesus bersama kalian semua. Terus kembali saya ingatkan buat kita semua bahwa dalam kondisi apapun, di dalam situasi apapun, Allah turut bekerja bagi kita semua, dan ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi lewat kondisi ini. Dari kondisi seperti ini, saya mau bilang ada seberapa banyak orang yang sudah mulai merindukan ibadah. Coba kita renungkan, ada seberapa banyak orang sudah mulai merindukan ibadah bersama seperti biasanya yang kita lakukan di gereja-gereja. Jujur saya mau katakan bahwa saya secara pribadi sendiri pun sudah sangat merindukan momen-momen di mana kita bisa beribadah bersama di tempat ini, bisa berkumpul bersama, bisa memuji Tuhan bersama. Itu adalah sesuatu yang hari-hari ini justru menjadi sangat mahal buat kita semua. Saya sangat merindukan situasi seperti ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara semua, bahkan jemaat semua sudah merindukan momen-momen seperti itu. Amin. Dan hari ini saya mau katakan buat kita semua bahwa sebagai umat Kristen, kita semua lagi memperingati Hari Jumat Agung atau kematian Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saya berharap bahwa kita sebagai orang Kristen bukan sekedar kita memperingati Hari Jumat Agung ini, tetapi kita justru sungguh-sungguh merenungkan apa yang menjadi perenungan kita sebagai orang Kristen untuk merenungkan Hari Jumat Agung ini. Saya ingin kita baca semua di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 17. Ini adalah firman Tuhan yang sudah sering kali kita baca, tapi saya mau mengingatkan kita semua bahwa dengan ayat ini bahwa betapa berharganya kita buat di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa 16 dan 17 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17 berkata bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia.
Bayangkan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan menghakimi dunia. Allah mengutus Tuhan Yesus kepada kita bukan untuk menghakimi kita, saudara, tetapi justru untuk menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa Jumat Agung ini ada, pengkematian Yesus adalah untuk menyelamatkan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Di Jumat Agung ini ada 3 poin yang saya mau sampaikan buat kita semua lewat firman Tuhan hari ini. Yang paling pertama adalah bertobat lebih sungguh-sungguh. Jangan pernah kita sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita, tetapi justru kita harus semakin sungguh-sungguh mau bertobat, apalagi di dalam kondisi seperti ini. Saya ngajak kita semua buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Kita akan baca sampai di ayat yang lain-lain, tapi kita mulai dulu dengan ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, yaitu jika Injil yang kami terima, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saya percaya bahwa kita, terutama untuk jemaat-jemaat Krom, bahwa kita adalah bukan orang-orang yang ditentukan untuk binasa, tapi kita adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang di sekeliling kita. Saya percaya bahwa kita semua dipersiapkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin, saudaraku. Saya mengajak kita begini, kita renungkan sebentar dengan kondisi seperti ini. Kita renungkan sebentar dengan kondisi seperti ini, bahwa ini adalah kondisi sudah di mana kita memasuki masa-masa akhir zaman, saudaraku. Kita lihat, saya ingin ilustrasikan sesuatu. Kalau saya pernah bepergian ke satu daerah, memasuki satu kampung. Biasa di kampung itu ditulis, misalnya contoh kalau saya mau ke satu kampung, misalnya contoh kampung apa ya, bisa contoh kampung Latu Halat lah. Di situ ada yang biasa ditulis, selamat memasuki kampung Latu Halat, misalnya contoh seperti itu. Ini ilustrasikan ini, misalnya kita ditulis di situ bahwa selamat memasuki masa akhir zaman. Saya mau bilang Bapak Ibu semua bahwa kita bukan lagi mau memasuki, atau kita bukan lagi berdiri di gerbang yang bertuliskan selamat memasuki akhir zaman, tetapi sebenarnya kita sudah melewati gerbang itu dan kita sudah ada di dalam perjalanan akhir zaman itu. Kita bukan lagi ada di depan gerbang itu yang menuliskan bahwa selamat memasuki akhir zaman. Tidak, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi sebenarnya sesungguhnya kita sudah berada di dalam perjalanan itu. Makanya saya mau ngajak kita semua, Tuhan mau supaya kita sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang dihakimi Tuhan, tetapi kita diselamatkan Tuhan. Kita benar-benar menerima keselamatan itu, dan kita benar-benar mengerjakan keselamatan itu. Mari hiduplah lebih sungguh untuk bertobat. Dengan keadaan seperti ini, justru kita sebagai orang Kristen, kita semakin mawas diri, semakin merenungkan, semakin menyadarkan diri bahwa kedatangan masa-masa ini adalah masa di mana sudah mendekati kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bukan ingin menakut-nakuti Bapak Ibu semua, tetapi perlu sebagai manusia kita perlu ada rasa takut kepada hal itu. Saya tidak mengajak kita semua untuk menjadi orang penakut, tidak. Tetapi sebagai manusia kita perlu ada rasa takut. Supaya apa? Kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Mungkin banyak orang di luar sana takut dengan keadaan, takut dengan apapun. Saya mau ngajak Bapak Ibu semua, bukan kita jangan takut sama keadaan, tetapi yang kita takutkan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi berkenan buat Tuhan. Yang kedua adalah beritakan kebenaran dan bukan kabar hoax atau provokatif. Mari kita lanjutkan kembali di dalam ayat tadi, di dalam 2 Korintus 4, tadi ayat 3 dan 4, kita lanjutkan di ayat 5. Ayat 5 berkata bahwa sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan.
dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di hari-hari ini, saudara, Bapak Ibu semua dikasihi Tuhan, bukan berita bohong atau bukan berita provokatif yang kita sampaikan, tetapi justru di hari-hari ini adalah kebenaran Kristus yang kita beritakan lewat media-media yang kita punya. Kita mungkin stay at home, kita semua tinggal di rumah, tidak ada banyak hal yang kita bisa buat, tetapi ada hal yang kita bisa buat dalam beritakan firman lewat sosial media yang kita punya. Di situ Tuhan ajak kita, di situ firman ajak kita bahwa tetapi Yesus Kristus sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nyatakan, beritakan bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Di akhir zaman ini, di waktu-waktu ini, banyak orang sekali yang butuh Tuhan, banyak orang yang butuh dukungan, banyak orang yang butuh doa. Ini saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan kemurahan, kita sebarkan kedamaian. Bukan malah sebaliknya, kita sebarkan hoax, provokatif, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, dan merasa diri paling tahu tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita beritakan hal-hal baik di sosial media kita, supaya apa? Lewat hidup kita, kita bisa menjadi berkat di luar sana. Dan poin ketiga yang saya mau sampaikan di pagi ini adalah jadilah terang. Saya ingin kita melanjutkan dari ayat tadi di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 sekarang, ada berkata demikian bahwa sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Di sini dilihat bahwa sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Di dalam hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Tetapi yaitu di dalam hati yang benar-benar percaya kepadanya, menghidupi kebenaran firman-Nya, yang mau merenungkan kebenaran firman-Nya, yang sungguh-sungguh bertobat. Saya percaya waktu kita melakukan itu sebagai gereja, kita sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka cahaya itu, cahaya firman Tuhan, cahaya terang dari firman Tuhan, itu akan bercahaya di dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan lagi mengizinkan kita sebagai gereja, sebagai umat Kristen, untuk tidak bisa beribadah di gedung gereja kita masing-masing. Tetapi saya mau bilang bahwa sekalipun gedung gereja kita tutup dan kita tidak bisa beribadah di gereja masing-masing, tetapi sebenarnya gereja yang sebenarnya sedang hidup di rumah kita masing-masing. Itulah yang Tuhan mau buat. Karena apa? Karena sebenarnya terang itu ada di dalam setiap kehidupan. Jadi sekalipun gereja kita tidak bisa beribadah, tetapi terang itu akan hidup terus dalam kita. Dan sekalipun kita di rumah masing-masing, hadirat Tuhan itu tetap ada, dan terang Tuhan itu tetap hidup di dalam kita. Tuhan lagi mau kita mengambil waktu kita dengan keluarga kita di rumah. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk pemulihan kita dengan keluarga-keluarga kita di rumah. Saya percaya, sekali lagi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan dalam setiap keadaan seperti ini. Tuhan lagi mengajarkan buat kita bahwa kitalah gereja yang sebenarnya, yang harus hidup. Kita adalah gereja yang sebenarnya. Ingat bahwa cahaya terang Tuhan itu ada di dalam setiap diri kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, melakukan kebenaran firman-Nya, beritakan firman-Nya, maka terang Tuhan itu ada di dalam kita. Saatnya kita menjadi terang, saatnya kita jadi terang mulai dari diri kita, kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari benahi diri kita untuk menjadi terang. Tuhan Yesus berkati kita semua, supaya semakin hari kita semakin hidup serupa dengan gambarannya. Ingat saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, benahi hidup kita, manfaatkan waktu yang ada di sebaik-baiknya, berdoa lebih sungguh lagi, cari Tuhan lebih sungguh lagi, minta hadirat Tuhan. Supaya apa? Waktu Tuhan datang, Dia mendapati hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Mari sebelum tutup saya ajak saudara, Bapak Ibu semua, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita benar-benar ngerti arti daripada firman kebenaran yang sudah disampaikan ini, dan mengerti akan arti daripada Jumat Agung kematian Yesus yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Kami tahu bahwa hari-hari ini Tuhan lagi mengajarkan kita hal yang baru, yang mungkin selama ini tidak pernah kami pikirkan bahwa kami harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa ada maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Ada maksud Tuhan di dalam setiap kondisi ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah waktu-waktu kami beribadah dari rumah, kami benar-benar fokus, kami benar-benar mencari Tuhan, kami benar-benar berbenah diri kami Tuhan. Biarlah waktu-waktu ini di mana keluarga-keluarga kami dipulihkan, orang tua kami dipulihkan, hubungan kami dengan orang tua kami dipulihkan, hubungan kami dengan suami, dengan istri dipulihkan, hubungan kami dengan anak-anak kami dipulihkan, hubungan kami dengan adik kakak kami semuanya dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan tolong kami. Kami berdoa biarlah kondisi ini Tuhan cepat berlalu dan masalah wabah virus corona ini cepat berakhir, supaya kami bisa kembali beribadah seperti biasanya di tempat ibadah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan sama-sama mengangkat perjamuan kudus yang akan dipimpin nanti oleh Bapak Gembala, Pastor Dedi. Dan semua, saya percaya bahwa setiap kita sudah mendapat mendapat pembagian roti dan anggur, sudah mendapat pembagian roti dan anggur bagi setiap kita masing-masing. Dan mari kita persiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan, untuk kita bisa sama-sama mengangkat perjamuan itu. Saya percaya sekalipun kita hari ini lewat online atau lewat video ini, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak pernah bisa dibatasi dengan apapun. Dan sekalipun Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semuanya ada di rumah masing-masing, tapi di situ pun Tuhan ada. Dan sekali lagi, selamat merenungkan Jumat Agung dan selamat memasuki hari Paskah yang itu kebangkitan Kristus di hari Minggu besok. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Shalom. Shalom, jemaat Kromas terkasih di dalam Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada hari ini, saya percaya bahwa pengharapan selalu ada bagi orang yang percaya buat Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi saudara sampai hari ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan. Roti dan anggur ada di dalam tangan saudara, memiliki kuasa yang sama. Ketika saudara makan tubuh dan anggur, maka kuasa Tuhan bekerja. Engkau akan menjadi manusia yang baru, yang punya pengharapan di dalam kehidupanmu, yang hidup di dalam iman. Saudara bukan hidup oleh realita, tapi saudara hidup oleh janji Tuhan. Oleh sebab itu, sebelumnya, mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu,
Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saya berharap semua jemaat Krom yang saya kasihi, ketika kita mengangkat tubuh dan darah Kristus, ini bukan sesuatu rutinitas, bukan sesuatu yang agamawi, tapi kita mengangkat dengan pengertian yang benar. Ada pertobatan di dalam kehidupan kita, supaya benar-benar tubuh dan darah Kristus ini memerdekakan kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, mari kita angkat tubuh dan darah Kristus hari ini. Bapa, kami percaya ini adalah tubuh Kristus. Kami mengingat dalam perjamuan terakhir sebelum Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, Ia mengangkat roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, dan membagi-bagikannya kepada para murid. Seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapa, kami percaya ketika kami makan tubuhmu, kuasa-Mu terbangun atas kami, Tuhan. Hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Kami mau bilang kami hidup bukan oleh kedagingan kami, tapi kami hidup oleh firman Tuhan yang dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di dalam tangan saudara adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Yang percaya, katakan iman, katakan amin, dan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapa, kami percaya darah-Mu menyucikan, menguduskan, dan membasuh kami dari segala dosa dan ikatan kutuk apapun. Kami percaya ketika kami minum darah-Mu, kuasa-Mu terbangun atas kami, tembok berapi mengelilingi kami, dan para malaikat-Mu berjaga-jaga di sekitar kami. Oleh sebab itu dengan lantang kami katakan, segala kuasa apapun yang bukan dari Tuhan, yang ada di atas, bawah, kiri, kanan, utara, barat, selatan, timur, alam sadar, alam bawah sadar, bahkan alam maut, kami nyatakan hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di dalam tangan saudara adalah persekutuanmu dengan darah Kristus? Yang percaya, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya ketika kami makan tubuh dan darah Kristus, kami dimerdekakan. Ada kekuatan yang baru. Hidup kami punya pengharapan. Ada iman yang dilipat gandakan. Kami mau bilang, Tuhan, sampai hari ini kami punya Tuhan, dan cuma Tuhan yang kami pegang, yang memberikan jaminan kepada kehidupan kami, yang membawa kami sekalipun dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami telah menjadi manusia baru. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kromos, jemaat sekalian dimanapun Anda berada. Pengharapan selalu ada bagi orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati.